Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Di video kali ini kita akan mereview 4 CPM network yang saya gunakan untuk memonetize website-website saya yang tidak diterima oleh Google AdSense. Yang pertama itu ada Adstera, yang kedua Klikadu, yang ketiga Galaxion, dan yang keempat itu ada Klikadila. Nah, untuk mereview keempat CPM network ini kita akan gunakan 3 parameter atau 3 patokan. Yang pertama itu adalah harga CPM, yang kedua jumlah impresi, dan yang ketiga payment method atau metode pembayaran. Tapi sebelum kita mereview si networknya, kita akan pelajari dulu apa itu CPM, apa itu impresi. Nah, untuk impresi ya mungkin teman-teman sudah paham ya, impresi itu adalah jumlah tayangan. Kalau CPM itu kepanjangan dari cost per mile. Jadi ya CPM itu merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan besaran biaya yang dikeluarkan oleh si pengiklan untuk setiap 1000-nya. Misalkan teman-teman memiliki 1000 impresi dan harga CPM-nya itu $1. Jadi ya teman-teman akan mendapatkan $1. Berbeda ceritanya kalau misalkan harga CPM-nya itu $10 ya, dan teman-teman memiliki 1000 impresi, jadi ya teman-teman akan mendapatkan $10. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja ke reviewnya ya. Kita akan review dulu yang pertama ini Adstera ya. Jujur saja untuk Adstera ini adalah network andalan saya waktu itu ya. Karena ya menurut saya waktu itu Adstera ini paling oke lah dibanding kompetitornya. Waktu itu kompetitor yang paling hype itu ada Polar Ads, ada juga AdMapen, tapi ya Adstera ini yang paling oke ya, karena jumlah impresinya itu tidak dipotong lah. Kalau misalkan network lain ya impresinya itu terkadang dikorupsi oleh si networknya. Tapi ya untuk sekarang Adstera ini ada perubahan ya. Yang dulunya itu pure CPM sekarang jadi semi CPA. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki impresi yang banyak pun tapi si visitor yang masuk ke iklannya tidak melakukan action di iklannya, ya CPM teman-teman akan drop ke 0, jadi ya kalau misalkan teman-teman memiliki audiens yang tiap hari berkunjung ke website teman-teman, tidak cocok dengan Adstera. Kenapa? Karena ya sudah pasti ketika visitor teman-teman masuk ke website teman-teman tiap hari, si visitornya pun akan mengetahui ini iklan. Jadi ya si visitornya tidak akan melakukan action di iklannya. Jadi ya pasti harga CPM-nya drop ke 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk payment method di Adstera ini support banyak sekali metode pembayaran ya. Teman-teman bisa menggunakan PayPal, bisa menggunakan web money, bisa menggunakan Bitcoin, bisa menggunakan yang lainnya. Untuk periode pembayarannya ya digantung 14 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman dari tanggal 1 sampai tanggal 15 mendapatkan $100 itu akan dibayar di tanggal 1 atau tanggal 2 bulan depannya. Nah, sekarang kita lanjut ke network yang kedua. Network yang kedua itu Klikadu ya. Untuk Klikadu sendiri saya jujur ini memang network yang oke juga, karena ya untuk jumlah impresinya tidak dikorupsi ya. Hanya saja untuk harga CPM-nya ini sangat sekali rendah ya. Untuk Indonesia sendiri saya mendapatkan CPM 0,3. Jadi ya kecil, tapi yang membuat saya tertarik dengan Klikadu ini ada iklan push notification-nya. Nah, untuk push notification-nya lumayan oke ya, karena terkadang teman-teman akan mendapatkan CPM yang besar dari iklan push notification ini. Jadi ya saya selalu memasukkan iklan push notification dari Klikadu ke website-website saya. Nah, selanjutnya untuk payment method sendiri ini sama seperti di Adstera ya, teman-teman bisa menggunakan PayPal, bisa menggunakan web money, dan juga yang lainnya. Hanya saja di Klikadu ini minimal pembayarannya itu kecil, cukup $10. Selanjutnya kita akan bahas network yang ketiga, ini network Galaxion. Galaxion ini satu-satunya network yang teman-teman bisa request fixed rate atau CPM yang tetap ke AM-nya, asalkan teman-teman memiliki traffic yang besar dan juga bagus. Saya sendiri pun waktu itu berhasil negosiasi dengan si AM-nya untuk meminta fixed rate
0,8 untuk traffic Indonesia, dan harga 0,8 untuk traffic Indonesia itu sangat besar ya teman-teman. Tapi ya karena mungkin si advertisernya itu sudah keberatan dengan harga 0,8, makanya AM-nya itu mengembalikan harga CPM-nya ke harga normal. Dan harga normal untuk traffic Indonesia di Galaxion itu adalah, ini saya akan perlihatkan ya. Mana nih? Adalah 0,35. Ini kecil ya. Ini sama saja dengan network-network lain seperti Xterra dan juga si ClickAdo. Tapi ya kelebihannya di Galaxion teman-teman bisa merequest fixed rate atau rate CPM tetap. Ya mungkin di Xterra juga bisa, tapi ya saya tidak pernah diberi CPM yang tetap di Xterra, mungkin karena ya trafficnya adalah traffic dari organik atau traffic dari website. Beda ceritanya kalau misalkan teman-teman memiliki traffic dari sosial media. Waktu itu ada teman saya yang bermain Xterra melalui Facebook, dan memang ketika merequest fixed rate ke AM Xterra, ya dia dikasih fixed rate. Tapi kalau misalkan teman-teman trafficnya itu dari traffic organik, dari traffic website yang beneran website yang memiliki pen sendiri, ya saya rasa Xterra tidak akan memberikan fixed rate. Beda ceritanya dengan si Galaxion. Kalau Galaxion traffic apapun, asalkan trafficnya itu asli dan memang kualitas trafficnya itu bagus, ya teman-teman bisa merequest fixed rate. Nah seperti itu ya. Dan untuk metode pembayaran sendiri di Galaxion teman-teman bisa menggunakan PayPal dan juga menggunakan yang lainnya. Tapi saya sendiri prefer ke penggunaan PayPal. Dan untuk periode pembayarannya di Galaxion tidak ada gantung hari ya, berbeda dengan di Xterra. Kalau di Xterra kan teman-teman akan digantung selama 14 hari ya. Jadi kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 15, teman-teman akan dibayar di tanggal 2 bulan depannya. Kalau di Galaxion teman-teman kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 15, tanggal 16-nya teman-teman akan bisa dibayar, hanya saja minimal pembayarannya itu 100 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki saldo kurang dari 100 pun dan teman-teman ingin mencairkan saldo tersebut, di Galaxion ini bisa ya, karena di Galaxion ini support dengan request pembayaran. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya memiliki $80 pun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, ya di tanggal 16 atau tanggal 17 teman-teman bisa merequest untuk mencairkan $80 tersebut. Jadi ya untuk support sendiri di Galaxion ini benar-benar oke lah kalau dibanding dengan network yang lain. Nah selanjutnya yang terakhir kita akan review si ClickAdila. Nah untuk ClickAdila sendiri ini network yang baru saya temukan ya. Dan setelah saya coba memang ClickAdila ini paling oke untuk traffic dari website saya. Ini saya akan perlihatkan ya harga CPM di di ClickAdila ini. Nah, ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 Maret sampai dengan sekarang ya tanggal 31 Maret. Di sini kita lihat harga CPM-nya sampai dengan $7 ya. Tuh. $4, $5, 7, 8, dan ini rata-rata traffic saya itu dari Indonesia. Indonesia mendapatkan CPM seperti ini ya, ini oke sekali ya kalau dibanding dengan ketiga network yang lainnya. Nah kalau di Galaxion ya tadi itu saya hanya diberi CPM untuk negara Indonesia itu 0,35. Ini jauh banget ya, jomplang banget. Tapi ya memang sih untuk impresinya ini berbeda ya dengan network yang lain, karena di sini CPM-nya pun bukan CPM tapi CPCM. Jadi hitungannya itu per klik ya, sama dengan Google AdSense, bukan per tayang. Jadi ya wajar saja kalau misalkan impresinya itu lebih kecil. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting itu adalah jumlah penghasilan yang didapatkannya. Ya lumayan lah kalau misalkan kita bandingkan dengan si Galaxion. Di sini kita coba ya. Saya akan review dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari ya, karena untuk tanggal 31 saya pindah ke ClickAdila. Kita generate statistik ya, kita lihat statistiknya. Nah,
hanya mendapatkan $99. Tapi di di Klik Adu di sini saya mendapatkan $200 ya. Ini jauh banget ya. Padahal jumlah traffic yang saya dapatkan itu tetap konstan ya teman-teman. Di sini saya akan perlihatkan histat website ini ya. Kita lihat ini tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 nih. Nah, tanggal 28 ya. Kita lihat ini konstan ya trafficnya tuh. 10.000 pengunjung tuh ya. Tapi ya penghasilannya seperti ini tuh. 99. Kita lihat yang tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31. Ini kalau kita lihat di sini bisa disebut trafficnya turun ya. Tapi ya penghasilannya kita lihat di sini ya. Lumayan tuh. $200 ya. Padahal trafficnya itu turun. Jadi ya kalau boleh saya bilang Klik Adila ini adalah network yang paling oke untuk saat ini. Ya mudah-mudahan untuk selamanya ya. Dan mudah-mudahan tidak berubah kebijakan seperti si Adstera. Karena jujur waktu itu Adstera memang paling oke, tapi semenjak dia merubah si kebijakannya jadi semi CPA ya menurut saya kurang oke lah. Sekarang kita akan bahas payment method di Klik Adila. Nah, untuk di Klik Adila sendiri, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode pembayaran. Teman-teman bisa menggunakan web money, tapi di sini minimal payout-nya itu adalah $50 ya. Atau kalau misalkan teman-teman menggunakan PayPal ya teman-teman bisa juga request menggunakan metode pembayaran PayPal. Tapi sayangnya untuk metode pembayaran PayPal di sini minimalnya itu $250 ya. Jadi ya saya sih lebih mending pakai Bitcoin ataupun pakai web money ya. Dan untuk periode pembayaran sendiri, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan metode pembayaran PayPal, ini gantungnya hanya 7 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, di sini kan saya mendapatkan ada saldo berapa nih? Kita lihat di sini ya. Di sini saya ada saldo $280 ya. Kalau misalkan saya request sekarang akan dikirim 7 hari ke depan. Jadi di sini tidak ada gantung-gantung. Yang ada itu adalah pending dari si request pembayarannya ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau gabung menjadi publisher di Klik Adila, silahkan klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.